di sini. Hayır hayır hayır. Gelecek mi? Tamam. Gel bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah khair, ya Allah khair. Ya Allah khair. Maşallah, maşallah, maşallah. Zindabad al-khidmat navjawanam, zindabad. Zindabad. Laf. Sabak, 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 sabak. Lebih dari sepertiga Pakistan berada di bawah air. Menurut citra satelit dari Badan Antariksa Eropa (ESA), dan banjir yang mematikan ini, mengancam untuk menciptakan bencana sekunder. Pasokan makanan terbatas setelah air menutupi jutaan hektar tanaman dan memusnahkan ratusan ribu ternak. Sementara itu, badan-badan bantuan telah memperingatkan peningkatan penyakit menular, membuat jutaan orang rentan terhadap penyakit yang disebabkan oleh apa yang disebut PBB sebagai musim yang mematikan. Lebih dari 1.100 orang tewas akibat banjir sejak pertengahan Juni, hampir 400 diantaranya adalah anak-anak, sementara jutaan lainnya kehilangan tempat tinggal, menurut Otoritas Manajemen Bencana Nasional (NDMA) Pakistan. Pakistan, yang sudah bergulat dengan gejolak politik dan ekonomi, telah berada di garis depan krisis iklim yang disebabkan oleh manusia. Musim muson Pakistan biasanya membawa hujan lebat, tetapi tahun ini adalah yang terbasah sejak pencatatan dimulai pada 1961, menurut Departemen Meteorologi Pakistan. Curah hujan monsun yang deras 10 kali lebih berat dari biasanya, telah menyebabkan sungai Indus meluap, secara efektif menciptakan danau yang panjang, lebarnya puluhan kilometer, menurut gambar dari ESA pada tanggal 30 Agustus. Di Provinsi Sindh dan Balochistan Selatan, curah hujan telah 500% di atas rata-rata pada tanggal 30 Agustus menurut NDMA, melanda seluruh desa dan lahan pertanian, meratakan bangunan dan memusnahkan tanaman. Pakistan bertanggung jawab atas kurang dari 1% gas pemanasan planet dunia, menurut data Uni Eropa, namun Pakistan adalah negara ke-8 yang paling rentan terhadap krisis iklim, menurut Indeks Risiko Iklim Global. Dan itu membayar harga yang mahal. Negara Asia Selatan itu menghadapi kondisi iklim yang dramatis tahun ini, dari rekor gelombang panas hingga banjir yang merusak, karena krisis iklim memperburuk peristiwa cuaca ekstrim. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengatakan pada tanggal 30 Agustus banjir itu adalah yang terburuk dalam sejarah negara itu, dan memperkirakan bencana itu telah menyebabkan kerusakan infrastruktur, rumah dan pertanian lebih dari 10 miliar dolar. Lebih dari 33 juta orang telah terkena dampaknya, atau sekitar 15% dari populasi, menurut Menteri Perubahan Iklim Pakistan Seri Rehman pada tanggal 25 Agustus. Lebih dari 1 juta rumah telah rusak atau hancur, sementara setidaknya 5.000 km jalan rusak, menurut NDMA. Banjir telah berdampak pada 2 juta hektar tanaman dan membunuh lebih dari 794.000 ternak di seluruh Pakistan, menurut laporan situasi dari kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada tanggal 26 Agustus. Lebih dari 800 fasilitas kesehatan telah rusak di negara itu, 180 diantaranya rusak total, membuat jutaan orang kekurangan akses ke perawatan kesehatan dan perawatan medis, seperti yang dilaporkan di banyak distrik yang terkena dampak, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pakistan menghadapi krisis pangan dan kesehatan yang dibawa oleh banjir yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut Badan Amal Action Against Hunger, 27 juta orang di negara itu tidak memiliki akses ke makanan yang cukup sebelum banjir, dan sekarang risiko kelaparan yang meluas bahkan semakin nyata.